Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khalik, qori kita hari ini, Ibu Ita beserta dari tim manajemen RRA Guru, Bapak Ibu para calon tamu Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu mohon izin sebelum saya menyampaikan materi manasik, saya menyampaikan amanah dari Ibu Irma sebagai owner kami NRA Group. Ya, NRA Group itu ada 4 level, ada NRA, ada Aruna, ada BSA, ada MKU. Sama-sama semuanya di bawah manajemen NRA Group. Bapak Ibu pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu untuk pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci, mempercayakan kepada kami NRA Group. Mohon doanya semoga segala urusan kami dimudahkan Allah. Semoga Bapak Ibu nanti sampai dengan selamat, berangkat selamat, di sana lancar ibadah, pulang dalam keadaan selamat juga, sehat walafiat, dan dapat meraih ibadah umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya kencang makbul. Baik. Kemudian beliau juga memohon menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan kami sejak pendaftaran, manasik, makanan yang kami hidangkan, pelayanan di bandara, pelayanan di Tanah Suci, selama menjalankan ibadah umroh sampai kembali ke tanah air, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya beliau menyampaikan selamat menjalankan manasik dan selamat menjalankan ibadah umroh. Nah, tentunya semoga mendapat ibadah umroh yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bapak Ibu? Termotivasi? Semangat. Adik-adik semangat deh. Halo dek. Halo Ustaz. Semangat nggak? Halo. Semangat. Oh, semangat dong. Ya, saya paling senang kalau bawa anak-anak. Aduh, senang banget anak-anak berangkat umroh. Aduh, suka ngiri kadang Pak. Ingin juga bawa anak-anak. Aduh, senang bawa anak-anak. Semoga nih anak-anaknya soleh semuanya. Soleh, solihah, ya, lembut hati, bagus akhlak. Doa di depan Ka'bah untuk anak-anak tuh, wah nih mantap, apalagi anaknya di bawah ya. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi akidah itu menghasilkan bahagia, menghasilkan niatannya lillah, untuk taubat, untuk ibadah, untuk hijrah. Bahkan punya rencana, mudah-mudahan bisa 10 juz, mudah-mudahan paling tidak di Madinah 3 juz, di Mekah 5 juz. Ada usaha. Kalau ada cita-cita ada usaha. Jadi kalau di Madinah, loh kok baru 1 juz, padahal udah 2 hari. Aduh, aku malah buka WA mulu sih. Ini setan gepeng ganggu nih. Setan gepeng jadi disebutnya. Tapi kalau punya target itu ada usaha. Pak, nanti soal lebih awal yang kita ke masjid. Saya mau 1 jam, mau biar di kamar kadang-kadang tidur. Ada yang mengganggu Pak. Kadang-kadang mengganggu ibadah itu ini maka saya sebut setan gepeng. Habis sholat, misalnya habis sholat isya, makan malam, habis malam ke kamar, bukannya istirahat, main HP nggak terasa, kadang-kadang udah jam 11. Giliran tahajud ngantuk, tuh ada lagi duhur, makan siang, mau asar kan sebentar, dari duhur ke asar dekat sekali. Di restoran ngobrol aja, bukannya cepat istirahat, naik ke atas, bukannya istirahat, main HP, ulah giliran mau dekat sholat tidur, ngantuk.
ngantuk, nggak kuat, bablas. Padahal tuh di kamar tuh kadang suara di mobil pipa suaranya kenceng. Kemana tuh ke telinga? Nggak kedengeran. Pak, tadi kok nggak kelihatan ke masjid? Kok tiduran Ustaz? Kan ada suara ini Pak, ada nggak kedengeran. Saya juga pakai ini Pak, gimana kedengeran? Setengah jam baru tidur, lagi nyenyaknya. Nah, kenapa? Kita lalai namanya, nggak semangat tuh kita, sehingga nggak bisa ngatur waktu yang baik, mana untuk ngobrol, mana untuk buka HP. Maka sekarang niatkan semua yang Bapak Ibu lakukan yang di sana yang Allah ridho. Buka HP Allah ridho nggak? Kalau nggak taruh. Gitu ya. Ngobrol Allah ridho nggak? Kalau nggak ridho jangan. Ya kadang-kadang alhamdulillah kita rajin ke masjid Bu. Itu coba tetangga kita kayaknya nggak pada ke masjid tuh. Ngobrol aja di kamar. Kita mendapat hidayah alhamdulillah. Itu kalau diajak belanja baru pada semangat. Alhamdulillah kita. Ini hati-hati. Obrolan yang Allah tidak ridho kadang-kadang mudah diucapkan ya. Baik, bahkan ada yang ironis bapak-bapak ibu. Maka saya bilang nanti sebelum berangkat maaf-maafan suami istri. Kadang ada yang tersimpan di hati, kayak mesra, kayak tapi di hatinya ada yang nggak enak. Kebukti kalau ngobrol, ibu mah enak punya suami baik banget, baik apaan? Baik apaan? Kamu nggak tahu aja suami saya kalau di rumah. Nah ini hati-hati ya. Nanti sebelum berangkat maaf-maafan supaya bersih hati ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Bekal berikutnya adalah bekal syariah namanya. Syariahnya ilmunya harus tahu, harus punya ilmu Pak. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang gak ada pengetahuan di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi harus punya ilmu. Tawaf seperti apa, sa'i seperti apa, tahlul harus tahu ilmunya, wudunya harus tahu, mandi besarnya harus tahu. Saya pernah dipanggil, Ustaz tolong manasikin saya ke rumah. Mau apa? Mau umroh. Ustaz tolong saya minta 8 kali pertemuan. Hah? Banyak banget Pak. Bisa memulai dari wudu bersembilan berangkat. Diajarin wudu. Wudu saya mah setahu-tahunya. Nggak tahu dalil, nggak tahu caranya. Tapi dia serius untuk ibadah. Lalu habis wudu diajarin mandi besar. Diajarin bagaimana kalau kena najis. Diajarin sholat. Sholat aja masih rukunya gak tumanina. Baik, Bapak Ibu selanjutnya sampai di Madinah. Nanti ketika naik pesawat juga jangan lupa baca doa safar. Duduk dengan tertib. Bapak Ibu kalau program nih, saya bulan haram, program tadarus sudah bisa mulai itu. Tadarus gak bisa tidur di pesawat, buka Al-Quran. Jangan buka itu monitor TV ya yang ada di kadang film, banyak film-film Pak, banyak film pilihan. Ini mau umroh kan masih nonton film yang gak ada manfaatnya. Yang kasihan kan ustaz di belakangnya ikut nonton. Ini film apa sih? Dia penasaran juga, ingin tahu. Kalau di belakang kan ingin tahu. Udah gitu dimatiin kan, aduh mati. Baik, ya tolong yang manfaat. Ya, anak-anak, halo anak-anak, jangan main game ya. Mulai baca Quran, baca Al-Quran. Siapa tahu dapat 1 juz lumayan perjalanan. Ya, kemudian turun di Madinah, Ibu, turun di Madinah langsung kita ke imigrasi, pemeriksaan paspor sebagainya harus sabar juga ini ya. Kemudian turun, kalau bisa ambil tas-tas trolinya, tas cabinnya diambil. Tapi kalau diusir, keluar aja, nanti panitia yang ngurus untuk ngeluarin tas-tasnya. Gitu. Nanti insya Allah tas-tas besar diurus sama kami dan dihantar sampai ke kamar masing-masing. Tas kecil ketika turun dari bis diperiksa, diambil, baru dibawa ke hotel. Selamat datang Bu Hajati. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sampai di mana tadi? Sampai di tasnya, ya. Tasnya dibawa ke kamar masing-masing. Malam itu, nih sore, insya Allah mudah-mudahan maghrib kita sudah bisa sholat maghrib di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Insya Allah hari apa tuh Bu? Hari Sabtu, ya Sabtu malam Ahad, ya.
satu malam kita sudah di Masjid Nabawi, sudah menikmati tuh harumnya karpet Masjid Nabawi. Udah keluar tuh, Ustaz, itu minyaknya di mana bisa belinya? Parfum Masjid Nabawi. Enak Bu, ya baik. Udah gitu Bapak Ibu, mungkin subuh untuk ibu biasanya pada subuh ke Raudhah. Doa dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ke Raudhah. Sebab sekarang ke Raudhah, Masya Allah harus daftar dulu. Yang udah tahu ya, daftar dulu. Nggak dulu kan bisa masuk aja. Sekarang daftar dulu, baru kita nunggu daftarannya, baru dapat muasasah. Dari muasasah nanti era ibu-ibu habis subuh datang. Sebelum subuh udah ngantri. Gitu. Nanti datang petugas muasasah. Nanti ada ustadzah yang mendampingi. Bawa. Laki-laki nanti ibadah duhur, kadang ibadah asar, kadang habis duhur menjelang asar. Yang enak menjelang asar, sudah dekat asar kita masuk ke tutup sholat asar, jadi enak di dalam bisa sampai 1 jam lebih karena kita bisa sholat asar. Nah ini saya pernah kejadian tuh ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya hari Senin, hari ketiga apa Bapak Ibu? City Tour kota Madinah. Apa yang dilakukan kita? Nih Bapak Ibu mohon maaf, ada yang Ustaz saya sudah sering city tour, saya mau di masjid aja. Sayangku, ada pahala umroh. Nah, di mana? Di Masjid Kuba. Kita kejar pahala umrohnya nih ya. Jangan kecuali ya kita mundur sakit dan sebagainya. Kalau kita sehat, mumpung di sana kejar ke Kuba. Caranya gimana? Man tatahhara fi baiti, siapa yang berwudu dari rumahnya, wudu dulu tuh dari kamar. Sumata Masjidil Kuba, lalu datang ke Masjid Kuba. Pasolat fihi sholatan, dan sholat di Masjid Kuba, karena lahu ka'ajrul umroh, dapat pahala umroh. Sholat tahiyatul masjid biasa tambah 2 rakaat sholat duha. Dan gitu kembali ke bis. Itu 4 rakaat cukup. Nah, saya siap-siap kita berangkat ke mana? Ke Mekah. Untuk apa? Untuk umroh. Ini penting. Tuh, penting nih kalau nggak konsentrasi nanti lupa. Jam 10 Bapak Ibu, atau biasanya malamnya Bapak Ibu sudah rapi-rapi. Yang oleh-oleh belanjaan sudah rapi. Jadi paginya udah sudah dikemas, sudah rapi. Bagi yang mendapat tambahan kardus misalnya, ini harus rapi. Kalau ada tambahan apa-apa lapor ke panitia. Kemudian Bapak Ibu nanti jam 10 kita rapi ya, sudah rapi-rapi. Kemudian jam 10 sunnah ihram dilakukan, menggunting kuku, merapikan bulu-bulu, bulu ketiak dan bulu kemaluan, sunnah dirapihkan. Lalu mandi sunnah ihram, mandinya kayak mandi besar. Niat saya mandi sunnah ihram, ya. Kemudian awali dengan berwudu. Habis berwudu ngambil air, masukin ke celah-celah rambut, guyur tuh kepala 3 kali atau pakai shower, lalu ratakan air ke seluruh tubuh. Lalu baru pakai sabun, pakai sampo. Dan gitu keluar kamar mandi pakai deodoran yang agak tebelan. Nanti lama takut acem ya. Itu Bapak Ibu pakai tuh bapak-bapak kain ihram pakai. Nah, ya. Kenapa? Biar nanti habis duhur nggak ada lagi kegiatan. Apalagi yang mau pakai kereta harus cepat Pak. Jam 1:30 harus sudah di bis. Kenapa? Kita harus mampir dulu ke Bir Ali, baru ke stasiun kereta. Jadi tolong waktunya diatur dengan baik. Kalau nggak takut nggak keburu kemana ke Bir Ali. Boleh aja kita berniat di kereta, tapi nggak terbimbing Pak. Kenapa? Karena cepat. Dikasih tahu ini kita sudah sampai pada mikot. Nah ustadznya kan di gerbong yang berbeda. Nah makanya kita ke Bir Ali aja. Ngambil mikot di Bir Ali, niat di Bir Ali baru ke. Jadi tolong 1:30 1:30 harus sudah kumpul di lobi. Makanya Bapak Ibu sudah pakai ihram sebelum zuhur. Ibu-ibu pakai ihram yang benar pakainya. Jangan yang ketat, jangan yang transparan. Nah ya. Kemudian kerudung, kan biasanya kalau umrah pakai kerudung dari NRA, biar ada lambang NRA-nya, biar panitia nggak kebingungan nyari. Nah, kemudian di sini ada lambang NRA. Nah, kadang-kadang kerudungnya ngapas di muka. Ketika ditarik, tariknya ini longgar, ini rambutnya keluar. Maka pakai ciput. Nah, kayak bunda tuh pakai ciput rapi, pakai ciput supaya apa? Supaya rambut nggak keluar. Lalu pakai manset, manset yang bagus yang ada talinya ke jari tengah, bagus tuh. Nah, ketika diangkat nggak melorot. Pakai kaos kaki yang panjang. Kalau kaos kakinya pendek, ibu-ibu kan refleks kalau dari kamar mandi diangkat tuh roknya atau celananya, jadi kelihatan betisnya. Nah, tolong direkam. Bapak-bapak pakai ihram harus rapi, harus aman.
Harus nyaman, aman. Jangan sampai pas putaran ketiga tawaf nengok udah nggak ada. Oh, kan musibah besar. Mana baik Bapak Ibu. Selanjutnya udah rapi pakai ke masjid. Langsung sholat sunnah tahiyatul masjid, nunggu adzan zuhur, habis adzan masih bisa qobliyah zuhur. Pas zuhur niatkan sholat jamak takdim dengan asar. Oh ya, zuhurnya berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, asarnya sendiri. Bisa qosor asarnya. Kalau niat qosor maka niatkan jamak qosor takdim. Zuhurnya 4 rakaat karena imam dengan Masjid Nabawi. Loh, jangan lupa ya. Nah, atau mau jamak saja silakan. Selesai sholat, langsung jangan ikut sholat jenazah, langsung ke tempat makan siang. Seharusnya dari makan gak ke kamar lagi, langsung ke bis. Soalnya tadi biasanya tas-tas tarawih sudah diturunkan juga pas kita check out mau sholat. Baik, langsung ke bis, langsung ke mikot. Mikotnya di mana? Di Bir Ali. Dari hotel ke Bir Ali cuma setengah jam saja. Jadi tolong maaf, kolornya dalamannya harus sudah dicopot. Bapak-bapak, nanti kalau sudah niat maka ada larangan-larangan ihram. Baik. Bapak-bapak kan melalui wajibnya umroh, 2 wajib. 1 memulai niat dari mikot Madinah Bir Ali. Ini mikot terbaik dari tanah haram ke tanah haram. Tanah haram Madinah ke tanah haram Mekah. Kita ke bis, lalu di bis kita sama-sama berniat labbaik Allahumma umratan, sama-sama. Umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, saya niat umroh dan niat ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak niat terkena larangan ihram. Oh. 1, untuk laki-laki nggak boleh berpakaian yang berjahit, dalaman nggak boleh, ya. Hanya 2 helai kain ihram, atas bawah ukurannya sama, ya. Dan kan Ustaz nggak mungkin periksa satu-satu, sudah Pak? Nggak mungkin. Jadi tolong harus yakin. Ya baik. Kedua, nggak boleh menutup kepala, nempel di kepala kayak gini, nggak boleh Bapak-bapak. Nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai alas kaki yang menutupi tumit dan mata kaki, pakai sendal. Tapi yang nyaman, jangan sengaja jepit. Yang nyaman, yang enak, ya, biar nggak lecet tuh. Kalau sengaja jepit lecet Pak, ininya apa tuh yang jari-jari, ya. Kemudian Bapak Ibu, kemudian tidak boleh lagi untuk ibu-ibu bercadar dan bersarung tangan sejak niat. Kemudian untuk semuanya tidak boleh memakai wewangian atau bertatoyub, berwangi-wangian. Gak boleh lagi pakai minyak wangi, gak boleh lagi pakai deodoran wangi, pakai sabun wangi, pakai tisu wangi. Gak boleh, yang wangi-wangi tinggalkan sampai tahallul. Maka nanti kalau ibu-ibu buang air kecil besar, jangan pakai tisu harum. Tisunya harus yang harum. Kalau habis makan, jangan pakai tisu harum, jangan pakai sabun. Kalau buang air besar, jangan pakai sabun bersihnya. Sementara sampai tahallul. Baik. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya tidak boleh mencukur bulu-bulu. Jangan iseng bapak-bapak sambil talbiyah. Labbaik Allah. Dapat 2 lapor sama Ustaz, kena dam, ya. Kemudian tidak boleh mengkopek, menggunting kuku. Kemudian tidak boleh memetik, merusak pepohonan. Tidak boleh membunuh binatang buruan. Fala rafata, tidak berkata jorok, kotor, kata-kata yang berhubungan suami istri. Tidak boleh berkata fasik, ya, berbuat fasik, berbuat maksiat, bohong, matanya nggak terjaga, ya, dan sebagainya tidak boleh. Wala jidal, tidak boleh berantem. Adik-adik, aman adik-adik. Boleh iseng-isengan nanti kalau sudah ihram. Janganlah yang kakaknya dipelorotin. Nanti jidal, nanti pada berantem, ya. Tidak boleh, apalagi tidak boleh menikah. Jadi saksi nikah dan menikahkan. Tidak boleh berhubungan suami istri selama berihram umrah sampai tahallul. Baik Bapak Ibu, berangkat dari Madinah ke Bir Ali pakai bis sekitar 5 jam. Berangkat pakai kereta, di kereta cepatnya 2 jam, tapi prosesnya hampir sama dengan pakai bis. Ya, dari Bir Ali ke bandar, ke bandar, stasiun. Lalu kita scan barcode.
baru kita keluar, baru kita masuknya misalnya setengah 4. Setengah 4 kita baru jalan. Sampai di sana jam berapa, Pak? Setengah 6. Udah dekat maghrib. Proses azan maghrib tuh. Nah, kita baru bisa melanjutkan naik bis. Naik bis masuk ke hotel, sudah baru bubaran maghrib misalnya. Kita nggak bisa mulai tawaf. Kita nunggu sampai isya. Selesai isya baru kita bisa tawaf. Misalnya sekitar jam 9. Barengan sama dengan yang bis, Pak. Cuman enaknya kita hanya 2 jam saja di perjalanan. Tidak lama. Kalau yang di bis 5 jam, ya. Itu aja bedanya antara yang bis pakai kereta. Tapi sama-sama nilainya lillahi ta'ala, pahalanya sama, ya. Baik Bapak Ibu, sepanjang perjalanan baik yang bis atau yang di kereta talbiyah. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bentengi hati dari ria, dari sum'ah. Jangan lagi ini foto kirim ke grup, foto kirim ke grup, foto kirim ke grup. Ini aku di stasiun kereta Madinah. Nih, aku loh ke Madinah loh, asli loh. Nah, hati-hati. Pas nggak ada yang komen, kok nggak ada pada komen ya? Seneng, kesel ya. Ini kadang-kadang nih Bu ngeselin pembimbing ya. Lagi ziarah mana waktunya terbatas, habis dari Gunung Uhud hilang 3 orang. Terpaksa kita nyari, teriak-teriak, Bu di mana? Pas ketahuan lagi selfie. Pas dipanggil, Bu yang lain sudah di bisnis, bentar gitu. Ustaz maaf tolong ke sini, tolong fotoin ya. Nyuruh foto malah. Kalau kitanya agak cemberut, Ustaz jadi pembimbing jangan suka emosian, yang sabar ya. Baik, Bapak Ibu. Ya baik. Nah sekarang talbiyah apa? Di bis talbiyah. Kalau di bis kan bisa. Kalau di kereta kan nggak bisa talbiyah dibimbing kayak di bis. Jadi tolong talbiyah nih, terus talbiyah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sampai di Mekah, kita langsung konsentrasi untuk melaksanakan tawaf sa'i. Bapak Ibu sepanjang perjalanan nggak harus punya wudhu. Silakan batal wudhu. Ya 6 jam ya. Kemudian nanti masuk hotel, biasanya bagi kunci, langsung makan malam, langsung ke kamar, simpan barang-barang. Kita belum sholat maghrib, maghribnya jamak takhir dengan isya. Ya, di mana? Saya sih biasa melakukan di pelataran Masjidil Haram sebelum tawaf. Nah, kemudian kumpul bersama jam 9, lalu kita ditanya sudah punya wudhu, harus punya wudhu. Syarat sah tawaf. 1, suci dari hadas. Yang haid belum bisa ikut. Kedua, hadas kecil besar. Kedua, menutup aurat dengan benar. Ketiga, memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Nah, ini mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad di sini. Ya, Bapak Ibu. Nanti saya mungkin di depan, Bapak Ibu di belakang. Bagi yang sudah sejajar dengan saya, angkat tangan ke arah Hajar Aswad dengan kalimat istilah Bismillahi Allahu Akbar, lalu kencung. Nah, yang sejajar dengan saya udah mulai. Tapi yang belakang, ini nggak ke Hajar Aswad, nanti bisa di tengah-tengah antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Tolong sabar dulu sampai lurus dengan sudut Hajar Aswad. Baru angkat tangan, baru bilang Bismillahi Allahu Akbar. Paham Bapak Ibu pahamnya? Nah, soalnya suka ikut-ikutan. Belum nyampe udah, Ustaznya udah di depan. Padahal Ustaz sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Sementara Bapak Ibu masih di belakang. Tolong sejajar dulu dengan Hajar Aswad baru angkat. Ini sunnahnya mengangkat ini di depan Hajar Aswad. Seakan-akan mencium Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim nih cium. Itu ya. Baik, udah gitu muterin Ka'bah ya. Ini rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Muter sini. Ini makam Ibrahim. Kita nggak bisa ke sini penuh, padat. Kita ke sini keluar sini, ya. Nah, sambil kita berdoa. Muterin berapa kali? 7 putaran. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad. Dengan yakin, nggak boleh ragu. Yakin, ya 7. Ka'bah sebelah kiri kita. Ka'bah sebelah kiri. Maka jangan sambil selfie. Subhanallah walhamdulillah. Nah, ini membelakangi Ka'bah. Nggak boleh. Kemudian nggak boleh nempel di Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Jadi salah sahnya tawaf
suci hadas besar kecil, mulai dari sudut Hajar Aswad, menutup aurat mulai dari sudut Hajar Aswad 7 putaran dengan yakin di Ka'bah sebelah kiri kita, dan tidak boleh nempel di Ka'bah. Ingat-ingat nanti kalau tawaf sunnah sendiri. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, dari sini kita bilang Bismillah Allahu Akbar, muter sini sambil tasbih Subhanallah walhamdulillah la ilallah wallahu akbar la haula illa billah. Doanya Allahumma imanan bika tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi 'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Allah yasalukal afwa wa rabbika wal ma'afata daimata fid dini wa dunya wal qajabil jannah wa najata minan nar. Bapak Ibu sudah hafal apa belum? Alhamdulillah belum ya. Jadi ada bedanya ustaz dan jemaah. Tidak harus hafal Bapak Ibu. Dokter aja nggak hafal. Saya juga nggak hafal, saya juga baca. Sekarang itu kendalanya dulu bisa pakai headset, sekarang dilarang pakai headset. Jadi sedengar-dengarnya Ustaz. Maka aku kalau nggak kedengar nggak usah repot, amin aja, amin, amin ya Allah, amin. Semoga apa yang didoakan Ustaz itu dikabulkan juga buatku, amin. Nggak kedengaran sama sekali, ibu doa sendiri, bahasa sendiri. Nanya ibu, Ustaz memang baca di tawaf itu bebas doa apa saja? Kata Ustaznya bebas. Ya Allahumma barik lana bima raja'tana. Doa makan dibaca lagi tawaf ya. Orang hafalnya itu doa boleh bebas Pak. Doa sendiri. Putaran pertama, ya Allah aku mohon ampun, ampuni dosaku, ampuni dosa suamiku, dosa anak-anakku, dosa ayahku, dosa ibuku, dosa mertuaku. Minta ampun untuk kita dan orang-orang terdekat. Putaran kedua, ya Allah jadikan anak-anakku soleh, si kakak lembut hati, bagus akhlak, jadi contoh buat adik-adiknya. Si adik yang soleh, yang lembut, ya Allah jadikan anakku ahli takwa, ahli ibadah, ahli baca Quran. Ya Allah jadikan anakku kelak membawaku ke surgamu. Minta serius Tuhan. Berat Pak sekarang anak, berat banget. Didik anak sekarang, aduh tantangannya ini Pak, tantangannya ini, aduh zaman kita kan gak ada ini, paling main gundu kita. Sekarang ini Pak, untuk sholat susah, untuk baca Quran susah, untuk belajar susah, penuh dengan ini, penuh anak kita. Takutnya jangan-jangan kita juga gak kebagian kepikiran bagaimana mereka berpikir untuk berterima kasih, menyayangi orang tua, berbakti orang tua, udah penuh dengan ini. Apalagi baru-baru ingin hafal Quran, ingin hafal doa-doa, ingin sholat baik, sudah penuh. Nah ini maka celaka nih kalau kita kurang-kurang perhatian. Masya Allah, banyak sekali kan sekarang ya rugi. Baik Bapak Ibu, doa untuk anak. Putaran ketiga, doa untuk usaha. Ya Allah jadikan usahaku barokah, supaya rezekiku lebih tambah. Aku ingin kesini lagi, bawa anak-anak lagi. Nah minta ke Allah. Putaran keempat, ya Allah, keempat atau kelima? Keempat. Ya Allah, kuatkan imanku, kuatkan akidahku, jadikan suaminya aku beristiqomah dalam kebaikan, ketaatan, jauhkan dari berbuat dosa, maksiat sampai akhir hayatku. Ya Allah, takdiran anakku matinya husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Berat husnul khatimah, harus diminta. Kelima atau keenam? Kelima. Ya Allah, selamatkan aku, orang tuaku, suamiku, anak-anakku atau istriku, anak-anakku dari ketika sakaratul maut. Selamatkan di alam kubur, selamatkan di mahsyar, selamatkan ketika dihisab, masukkan kami ke dalam surgamu beserta keluarga. Jauhkan kami dari siksa neraka. Putaran ke-6, ya Allah banyak di antara saudaraku, temanku nitip doa ya Allah. Tapi catatannya ketinggalan ya Allah. Apa ambil dulu ya Allah ini? Oh aku lupa siapa sama. Nggak usah bingung. Ya Allah kabulkan doa dari orang-orang yang menitipkan doa sesuai dengan hajatnya. Kau maha tahu hajat mereka. Ya kalau perlu memang satu-satu disampaikan. Kemudian Pak Ibu putaran ke-7 tinggal ya Allah terimalah ibadahku, ampuni dosaku, kabulkan doa-doaku. Nampak bisa. Silahkan, tapi jangan lagi tahu Ustaz putaran 3 apa sih Ustaz putaran ketiga? Saya lagi mimpi cubit-cubit lupa putaran ketiga doa apa Ustaz? Ya, ibu bikin sendiri nggak apa-apa, program sendiri. Baik, tawaf 7 putaran, selesai tawaf, ya kita keluar
mencari tempat buat kita sholat ba'da tawaf. Sunnahnya sih di belakang makam Ibrahim, tapi sekarang kan mustahil namanya. Karena penuh, padat, nggak bisa di situ. Kecuali kalau cuma sendiri, bisa ke belakang. Kalau rombongan nggak bisa. Kita terus cari tempat, dapat tempat kita dulu sama, kita doa dulu bersama, lalu sholat sunnah ba'da tawaf masing-masing. Ketika sujud banyak doa. Kata Nabi, fa'aksirud doa, perbanyak doa ketika sujud. Sebab ketika sujud kita paling dekat dengan Allah, paling menghamba kita. Minta apa yang hajat kita, minta tuh dalam sujud. Habis sholat doa lagi, minta lagi. Itu paling nikmat doa habis tawaf, paling nikmat. Udah gitu kita minum air zam-zam sunnah, lalu doa. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in. Itu doanya. Udah gitu kita ke tempat sa'i. Syarat sah sa'i, satu harus selesai tawaf dilakukan. Jadi nggak ada ujung-ujung sa'i. Kalau tawaf kan ada tawaf sunnah, tawaf saja. Tapi kalau sa'i nggak ada sa'i sunnah. Jadi sa'i rukun. Nggak ada ujung-ujung sa'i, itu olahraga namanya. Sa'i udah pasti pakai ihram. Ya sa'i dimulai dilakukan di mana? Di mas'a. Ya inna sofa wal marwata min sya'air, tempat syiar Allah. Sa'i. Ya dimulai di mana? Di Marwah mulainya. Naik ke Bukit Marwah, menghadap ke kiblat. Baru inna sofa wal marwata min sya'airillah. Maaf, di sofa kok jadi Marwah. Di sofa, naik ke Bukit Sofa, naik melihat ke Ka'bah, takbir, tahlil, tahmid, turun menuju ke Bukit Marwah. Di lampu hijau, nanti ada lampu hijau. Ya, ini lampu hijau nih atasnya. Dulu di pinggir kiri kanan, sekarang di atas. Atas. Jadi sepanjang perjalanan tuh lampu hijau. Apa yang dibaca? Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tazawaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Sambil lari-lari bapak lari Rabbikfir warham wa'fu. Ibu-ibu nggak usah lari. Tapi ibu-ibu tuh bandel. Malah ngajak balap bapaknya. Ayo pak, bapak pulang olahraga situ, jadinya ketinggalan orang. Ayo. Ibu-ibu jalan aja. Nanti naik ke Bukit Marwah sambil baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sampai di Bukit Marwah itu sunnah doa apa? Doa apa saja sampaikan. Sambil kita menuju ke turunan mau ke Bukit Sofa. Turun Bukit Sofa, takbir, tahmid, tahlil, doa. Lampu hijau, lari-lari lagi. Naik ke Bukit Sofa, inna sofa wal marwata. Doa di putaran tuh di atas Bukit Sofa. Turun, takbir, tahmid, tahlil. Lampu hijau lagi, doa. Putaran berapa tuh? Ketiga. 1, 2, 3. Mau ke Marwah lagi. Ya, jadi Sofa Marwah sekali. Marwah Sofa sudah 2. Balik lagi ke Marwah 3. Itu. Jadi dilakukan 7 kali. Dimulai dari Sofa berakhir di Marwah. Jadi syaratnya sesudah tawaf dilakukannya di tempat sa'i, diawali di Sofa, berakhir di Marwah 7 kali perjalanan dengan yakin. Di sa'i boleh tidak punya wudhu. Jadi boleh dalam kondisi batal wudhu. Kalau sa'i, kalau tawaf wajib punya wudhu. Oke, baik. Selesailah di Bukit Marwah. Kita keluar sekarang nggak bisa doa di situ, suruh keluar. Di luar kita menghadap ke arah kiblat. Doa Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna wa 'ala ta'atika wa syukrika inna wa 'ala barika la taqilna wa 'ala al-iman wal islam kami jami'an dan seterusnya. Minta istiqomah. Minta supaya mati dalam keadaan iman. Kemudian tahallul. Tahallul ini ada 2 cara. Ada tahlik, ada taksir. Kalau tahlik botak. Doa Nabi, Allahumma ighfir lil muhallikin. Allahumma ighfir lil muhallikin. 3 kali doa muhallikin baru muqassirin. Nabi doa, ya Allah, ya ampuni orang-orang yang botak. Kata yang gunting juga ya Rasul. Ampuni orang yang botak. Yang gunting ya Rasul. Ampuni orang yang botak. Yang gunting ya Rasul. Baru yang gunting juga. Jadi boleh pilih. Bapak mau botak enggak ini? Enggak ada yang jawab. Siap botak? Ya, botak biar sempurna. Botak boleh nang herang ya.
Baik, nanti kabar besok. Baik, Bapak Ibu, salah malam itu, malam apa tuh? Malam Rabu itu. Selasa. Iya. Malam Rabu betul. Hari Rabu berarti istirahat. Insyaallah jam 12:30 atau jam 1 selesai. Istirahat tuh di kamar. Tidur, nanti subuh jangan kesiangan. Ya, makanya jangan malah ngobrol, langsung tidur, istirahat. Subuh, doa ya Allah semoga subuh nggak kesiangan. Ingat 100.000 kali lipat subuh berjamaah. Nah, lebih awal, kalau ngawal ya paling ya di pelataran atau apa, masuk ke lantai 3, ke lantai 2. Ya, kalau mau ke bawah sekarang harus pakai kain ihram, nggak bisa pakai baju biasa. Kalau mau sholat ngantar istri, kalau istri mah bebas aja. Kalau laki-laki kan harus pakai ihram, gitu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya hari Rabu, hari Kamis Siti tur ke hari Rabu ya. Selasa. Berarti nggak ada istirahat Rabu, ke Taif. Ada yang pernah ke Taif Bapak Ibu? Ya ke Taif ya. Taif itu adalah tempat Nabi hijrah yang pertama. Nabi dilempari batu. Ada masjid apa namanya, lupa, nanti ada saya sampaikan sejarahnya, dua hebat. Ada sejarah Nabi di sana ya. Ada seorang yang Nasrani masuk Islam, seorang budak dari seorang Quraisy yang menjaga kebun anggur. Dia tahu ini Nabi Muhammad bawa ajaran benar, sebab di Alkitab juga dikasih tahu bahwa akan turun akhir zaman yang bawa wahyu. Ini ternyata Nabi Muhammad, dia masuk Islam ya. Kemudian hari Rabu ya, biasanya kalau berangkat pagi sampai sore, sampai maghrib. Jadi duhur, asar di Taif, maghrib baru mudah-mudahan sudah di Masjidil Haram. Kita naik gondola ke bawah, ke jurang, ke lembah. Enak kok pemandangannya, dingin. Ke bawah, saya pernah lagi Agustus di bawah dingin Pak, di Taif itu dingin. Sekarang musim dingin, lebih dingin mungkin. Dingin ke bawah, terus begitu naik lagi ke atas. Dibayar cuma jalan lihat-lihat gitu. Dan gitu naik ke atas. Nah, baru tuh ke tempat penyulingan minyak. Lalu ke pertamanya ke masjid itu, masjid apa namanya? Ibnu Abbas. Di Masjid Ibnu Abbas. Nah, itu kemudian ke gondola. Di situ kita makan makanan Arab, nasi kebuli, nasi Arab. Dan gitu pulang ke hotel masing-masing lagi. Nah, itu biasanya sampai maghrib. Mudah-mudahan berkah perjalanannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya hari Jumat. Nah, hari Jumat istirahat, hari Jumat. Jangan konsentrasi untuk sholat apa? Sholat Jumat. Jam 10 harus sudah masuk. Kalau enggak kebagian. Ya. Kemudian hari Sabtu baru tawaf wada. Ya. Hari Kamis. Kok ini gimana sih? Hari Kamis Siti tur. Kan hari Rabu Taif, hari Kamis Siti tur, hari Jumat istirahat, hari Sabtu pulang. Ya, pulang. Nggak terasa Pak nanti sudah pulang lagi. Pulang lagi masih betah ya. Insya Allah sampai di Indonesia adalah Siti tur hari Kamis sekaligus umroh kedua bagi yang mau umroh. Nah, untuk umroh kedua boleh membadalkan, mengumrohkan orang tua, mengumrohkan saudara. Cuman satu kali umroh untuk satu orang. Lebih kalau umrohkan badalan hanya satu nama, nggak bisa satu RT. Ya, jadi satu nama saja. Kalau ingin banyak, boleh, insya Allah kami bisa bantu. Dan ustadz-ustadz di sana bisa bantu untuk mengumrohkan, membadalkan. Dan boleh. Nah, seorang sahabat Nabi pernah datang, labbaik Allah subrumah. Aku datang ya Allah untuk subrumah. Kata Nabi, siapa tuh subrumah? Ada bilang saudaranya, ada bilang sahabat dekatnya. Kata Nabi, umrohkan dulu, umroh dulu untuk kamu, baru umrohkan subrumah. Hajikan dulu kamu, baru hajikan subrumah. Jadi boleh membadalkan itu, tidak ada. Insya Allah sampai kemudian dibadalkan. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk manasiknya. Kemudian Pak Ibu, di Madinah setiap atau Madinah Mekah setiap habis sholat ada sholat jenazah.
sholat jenazah itu di sana hadir jemaah, jenazahnya ada dan lebih dari 8, kadang 10, 11, sampai 15 ya. Niatkan sholat jenazah karena Allah. Takbir pertama adalah membaca langsung surat Al-Fatihah. Takbir kedua langsung baca sholawat seperti sholat dan tahiyat. Takbir ketiga doa untuk mayat karena mayatnya banyak, domirnya domir jama'. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Takbir keempat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sana hanya ke kanan saja, jangan nunggu yang ke kiri, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Nunggu aja, enggak ada. Udah ya. Kemudian Bapak Ibu di sana juga ada. Kalau hari Jumat, nanti hari Jumatnya di mana kita? Di Mekah. Subuh hari Jumat kadang-kadang seringnya imamnya baca surat Hamim Sajdah. Di Hamim Sajdah itu ada sujud dan Nabi suka baca ini subuh hari Jumat karena ada sujud tilawah. Kalau Bapak Ibu nanti mendengar Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Nah itu namanya ketika sampai pada Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sujud itu bukan ruku. Sujud tilawah, sujud langsung ke bawah. Baca kalau nggak bisa baca kan sujud tilawah, baca subhana rabbiyal a'la atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, baca itu. Lalu bangkit lagi, Allahu akbar, tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, meneruskan ayat. Baru ruku, Allahu akbar. Nah itu baru ruku. Ini ada jemaah katanya pas dia mau sujud sebelah kiri kanannya ruku, bingung dia. Pas mau ruku sebelahnya sujud, dia ruku bingung, sambil tengok-tengok. Ada orang NR sebelah sana, ini ruku apa sujud? Batal ya. Jangan lupa. Kemudian ada sholat jenazah, jangan sampai ketinggalan. Satu kali sholat jenazah kata Nabi pahalanya 1 qirah sebesar gunung Uhud, besar pahala. Ya. Baik. Kemudian apa ya Bu? Apa lagi? Tayamum dengan 2 bidor batin, 2 tepukan. Tayamum itu niatkan, saya niat tayamum untuk sholat karena Allah. Tayamum istilah sholat ibadah. Saya niat tayamum untuk sholat karena Allah. Tempelkan tangan di jok kursi pesawat. Tempel. Itu usapkan ke muka. Usap ke muka sekali. Begini. Sini. Nah, sekali itu. Saya sering lihat nempel lebih. Saya pakai air. Dia banyak kalau pakai batu-batuan. Gitu. Tempel lagi. Yang kedua tangan. Sudah. Langsung sholat. Ya. Sholat nanti paling sholat subuh. Ya, sholat subuh pas kepulangan. Pulangnya kita hari apa? Sabtu pada tanggal 1 Februari pukul 19.45 dari Jeddah. Jadi ini bisa sholat maghrib jamak qashar takdim di ruang tunggu. Awas jangan susah disuruh sholat. Ya, sholat Pak, sholat dulu. Ya, ambil wudhu, kemudian sholat. Ya di sebelum kita sebelum boarding masih bisa di sini jam 19.45. Baik Pak, ada pertanyaan? Tidak ada sampai di sini?